Tapi masa kecil apa nih yang paling diingat? Karena kan kalau tadi Rudy Salim bilang bahwa dulu bandel, kuliah juga nggak kelar katanya. Iya betul. Masa kecil paling diingat. Ingat-ingatnya rabun-rabun gitu ya, saya samar-samar gitu ya, kayak di metaverse nih ingatnya nih. Jadi kayak samar-samar. Masa kecil yang paling saya ingat itu sebenarnya saya dari broken family, mama papa saya cerai, saya ikut mama saya. Yang saya ingat tuh mama saya demi menghidupi anak-anaknya 3, itu jam 5 pagi udah pergi praktek. Kerja kan dokter kan. Dokter apa? Dokter cewek gitulah. Apalah nggak tahu, kulit kecantikan kulit gitu. Oke. Jadi jam 5 pagi udah pergi, pulangnya jam 10 malam. Jam 4 malahan udah pergi. Jadi dia pergi kan saya kebangun kan, tidurnya kan satu kamar saya masih kecil. Kebangun saya lihat jam 4, pulang jam 10 gitu. Jadi saya selalu ingat bahwa, dan itu ada dalam diri saya, bahwa menurut saya there is no substitute for hard work. Jadi tidak ada pengganti dari kerja keras. Kalau orang bilang kerja santai dapat duit banyak, atau seperti yang orang bilang pekerjaan itu bisa jalan sendiri dan sebagainya, mungkin saya salah, tapi saya kurang percaya sama hal itu. Mungkin bisa terjadi ya, saya nggak bisa bilang itu enggak atau itu iya ya, tapi di diri saya itu hal tidak mungkin bisa terjadi. Kerja keras baru ada hasil, nggak mungkin. Ya memang harus kerja smart, tapi bukan berarti kita bisa bersantai-santai terus pekerjaan jalan sendiri. Saya sangat tidak percaya hal tersebut. Setuju. Saya menyetujui. Siap. Gitu. Jadi yang saya ingat ya itulah kerja keras. Tapi cita-cita waktu kecil apa sebenarnya? Kalau punya cita-cita nggak sih kalau besar mau jadi apa? Ya? Pas kecil insinyur loh. Oh iya. Iya, saya mau jadi insinyur, arsitek gitu. Cuman kan itu perlu sekolah, jadinya nggak bisa juga. Gitu. Karena nggak suka sekolah. Karena nggak suka sekolah. Tapi bukan berarti yang saya omongin. Jadi saya sedikit berbeda pendapat dengan beberapa orang yang bilang sekolah itu nggak penting. Menurut saya sih sekolah tetap penting ya. Karena saya tuh menyesal sekali saya nggak rajin sekolah. Kalau saya rajin sekolah mungkin saya bisa lebih dari apa yang saya punya sekarang. Karena sekarang saya harus belajar sendiri semua. Saya baca neraca, baca laporan keuangan mesti baca sendiri. Marketing saya belajarin sendiri. Bagaimana bikin struktur organisasi, financial structuring, risk management, itu kita belajar sendiri. Coba kalau saya kuliah, saya kan nggak usah belajar semuanya sendiri, yang bisa jadi pengertian saya akan pelajaran itu salah. Jadi sekolah itu penting. Jadi saya bilang kalau Mark Zuckerberg atau Bill Gates drop out dari kuliah, coba kalau nggak drop out lebih kaya lagi kali dia. Kalau punya kesempatan kenapa nggak dilanjutkan gitu ya. Ya, tapi satu hal yang saya admire juga ya, walaupun even though you stop learning from university, tapi kan you never stop learning from everywhere kan. Betul, ya, karena kalau nggak mungkin bisa menjadi seperti sekarang, bisa baca neraca, bisa melakukan bisnis, dan street smartnya itu juga penting sih sebenarnya, apalagi di bisnis. Iya mungkin juga ya, tapi ya balik lagi yang penting kita mau belajar lah. Harus penting sekali. Maka saya mau belajar banyak nih dari Miss Riana nih. Dari Riana dengan suami kan orang-orang pintar. Gantian. Mau banget saya belajar. Tetap rendah hati. Itu selalu yang kunci sukses lah. Siap. Nah kalau tadi berbicara tentang masa lalu, sekarang mungkin masa paling sulit yang pernah dialami oleh seorang Rudy Salim. Jadi orang tua saya orang keturunan lah, warga Tionghoa keturunan. Itu kalau didik anak kejam banget gitu ya. Kalau sekarang saya ke anak sangat lembek sekali ya dibandingkan saya dulu tuh bisa kayak di setrap, kalau koko saya malah di tiang bendera diikat kalau nakal. Ini sebegitunya. Jadi galak, yang kayak gitu, disabet itu udah hal biasa, di ngomelin itu udah hal biasa. Kalau sekarang kan kagak ada gitu-gituan ya. Iya, zaman kita dulu juga kalau di sekolah dilempar penghapus dilempar kapur, ya kan. Bener. Kadang-kadang bahkan ada dilempar jangka yang zaman dulu yang gede banget itu. Iya, juga ada. Kadang-kadang ada jarumnya di depan. Yang mana itu membahayakan. Zaman sekarang mana ada anak-anak kayak gitu. Tapi ya nggak bisa dibenarkan, mungkin nggak bisa disalahkan juga. Mungkin dibenarkan ya salah, disalahkan ya benar juga. Itu shape who we are today kan. Jadinya saya dididik agak keras. Jadinya saya pada saat itu kalau nggak kuliah nggak usah pulang, nggak usah ketemu orang tua. Itu yang dibilang. Jadi itulah titik dimana saya lumayan
stres ya, dimana nggak ada safety net lagi. Saya tahu dimana orang tua saya, pokoknya lu kalau nggak jadi orang nggak usah ketemu gua deh, kurang lebih begitu. Jadi nggak ada safety net, nggak ada comfort zone. Biasanya pulang apa-apa ada semua. Ini saya harus keluar dari rumah, ada apartemen, jadi saya tinggal sendiri di situ. Umur berapa tuh waktu itu? Kuliah 19 ya. 19-an lah pas. Iya, pokoknya bilang kalau nggak sukses jangan pulang saya kan gitu. kuliah 17 kalau nggak salah. 2 tahun kemudian saya drop out hampir ya. Saya nggak pernah drop out, saya keluarin surat undur diri. Mengundurkan diri. Seminggu sebelum drop out saya tahu nih 40 SKS nggak dapet 4 semester. Bikin surat pengunduran diri. Pak, saya ngundurin diri ya. Padahal minggu depan drop out. Jadi saya undurin diri. Mama saya ngomong begitu, jadinya ya pada saat itulah agak stres. Tapi justru menurut saya itu yang buat titik balik di situ juga saya bisa jadi dewasa. Kalau nggak mungkin saya main game doang kerjaannya, hahe doang, cengengesan doang, dan mungkin sok jagoan doang anak-anak kecil zaman dulu ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Iya ya, kadang sesuatu hal yang memang mungkin terlihat seperti pahit, tapi sebenarnya rasa pahit itu yang membuat kita melek kan, dan membuat kita sadar. Kalau nggak gitu kan akhirnya nggak mungkin bikin bisnis di Kaskus, jualan handphone, jualan produk-produk elektronik, kepepet, nggak ada modal. Betul, kita nggak ada modal pada saat itu. Buka ruko, habis duitnya buat sewa ruko. Terus beli COGS lagi, beli goodsnya, beli alat-alatnya. Misalnya jualan elektronik harus taruh TV, handphone. Modalnya nggak cukup. Pada saat itu yang barrier of entry-nya mudah adalah jualan secara online. Kaskus pada saat itu kan. Sekarang kan banyak online shop. Andrew Darwis seneng nih saya ngomong Kaskus mulu. Jadi sundul terus biar naik. Jadi saya jualan di situ, ternyata booming. Saya ada 16.000 customer di Kaskus pada saat itu ya. Jualan itu kan tadi handphone, produk-produk. Jualan handphone tapi saya kasih termin pembayaran. Duitnya habis dong. Saya buka investment di Kaskus lagi, duit dari Kaskuser buat Kaskuser. Iya, kan duit saya jualan mobil waktu itu, mobil saya. Pokoknya kan nggak dikasih pulang. Mobil saya jual. Adalah 200 apa berapa kurang lebih. 200 juta. Saya jualan, beli BlackBerry-nya dibeli lagi sama orang dengan termin pembayaran. Saya keuntungannya dari situ. Duit 200 itu kan habis. Saya buka investment yang mana Kaskus ada forum investment juga. Invest yang mau, uangnya buat nasabah di Kaskus juga. Jadi ada sih beberapa orang bilang, iya lu kan ada mobilnya dijual. Gua nggak ada mobilnya juga, gue buka investment dari Kaskus terus buat Kaskus lagi juga bisa gitu loh. Jadi ya pada saat itu opportunity-nya seperti itu. Setiap zaman opportunity-nya kan beda-beda. Kalau zaman orang tua kita mungkin beli tanah dulu Rp2.000 per meter. Sekarang mana bisa. Opportunity-nya adalah di tanah pada zaman dulu. Sekarang opportunity-nya di digital menurut saya. Gitu. Jadi ya nanti nggak tahu deh zamannya anak saya opportunity-nya di apa. Kalau kita lihat 5 tahun lalu mana ada sih orang kerjaan lu apa YouTuber, mana ada. Bahkan 3-4 tahun yang lalu kerjaan lu apa YouTuber masih diketawain. Sekarang kerjaan lu apa YouTuber, gue juga mau dong jadi gitu kan. Iya. Kalau tanya anak kampus lu mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu. Dan itu karena bukan hanya hobi, bukan hanya bisa jadi profesi, tapi ini bisa menjadi sebuah keuntungan yang luar biasa dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang juga. Dan jadi, potensinya ada di sana. Sangat ada, dan kedepannya itu digital. Maka kita harus fleksibel, nggak boleh membenarkan atau menyalahkan sesuatu menurut saya. Gitu. Terus open mind. Betul, open mind.